dan nyalakan loncengnya. Thank you. Happy watching. Hai semuanya, welcome back to my channel, Nisa Variansyah. Thank you for subscribe di YouTube channel. Dan buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Untuk kalian, jangan lupa aktifkan loncengnya supaya kalian dapat informasi-informasi tentang kesehatan lainnya. Nah, kali ini aku bakal menjelaskan tentang hipertensi alias darah tinggi. Ini adalah penyakit tidak menular yang banyak sekali di masyarakat kita, ya kan? Nah, banyak sekali yang bilang cara ngontrol hipertensi itu gimana, alaminya apakah harus minum obat atau enggak, nah berapa tensi normal atau tidak, banyak sekali ya kan, berdasarkan survei-survei membuktikan bahwasanya memang hipertensi adalah penyakit yang paling banyak di masyarakat kita. Untuk penyakit tidak menular ya, meskipun banyak lagi yang bertengger di lainnya, tapi ini adalah yang penting untuk diketahui untuk masyarakat dan untuk pencegahan penyakit lainnya. Oke, jangan lupa ya, untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe. Oke, kita akan bahas. Mulai dari definisi hipertensi. Jadi apa sih hipertensi itu? Hipertensi adalah tekanan darah tinggi atau keadaan di mana tekanan darah sistolik atau atas, ya kan? Tekanan darah atasnya itu lebih dari 140 mm hiragium. Dan atau tekanan darah diastoliknya lebih dari sama dengan 90 mm hiragium. Nah, ini sebenarnya kan kalau misalnya kalian tensi atau kalian ditensi, itu kan kalian pasti harus tanya ya, berapa kira-kira tensi saya, ya kan? Kalau misalnya sama dengan atau lebih dari 140 atau sama dengan atau lebih dari 90, bisa dikatakan dengan hipertensi. Misalnya ya, tensinya 140/80. Apakah hipertensi? Ya. Ya, karena dia sistoliknya 140, ya kan? Kemudian misalnya dia 130/100. Apakah hipertensi? Ya. Hipertensi pada diastoliknya, ya kan? Karena dia lebih dari sama dengan 90 atau dia tadi kan di angka 100. Nah, kenapa hipertensi ini penting untuk diketahui untuk masyarakat umum, dan alasan saya untuk memberikan informasi tentang hipertensi adalah sering disebut dengan silent killer karena dia sering tanpa keluhan, ya kan? Memang biasanya orang hipertensi itu tanpa keluhan, ya kan? Ya biasa, merasa biasa-biasa aja. Tapi kok ketika diukur tensinya tinggi, ya kan? Seperti itu. Kita harus tahu tentang hipertensi itu apa, ya kan? Dan jangan ragu untuk berobat ya kalau memang mengatakan hipertensi, karena hipertensi ini bisa diobati, ya, maksudnya dengan kondisi kontrol rutin juga, ya kan? Nah, apakah hipertensi itu berbahaya? Dan apakah memang kalau misalnya berbahaya, seberapa bahayanya hipertensi itu? Jadi hipertensi jika tidak terkontrol ya, hipertensi dapat menyebabkan kejadian komplikasi, ya kan? Komplikasi yang bisa ke penyakit jantung, stroke, kemudian penyakit ginjal, kemudian retinopati atau kerusakan pada mata, ya kan? Kemudian penyakit pembuluh darah tepi, kemudian gangguan saraf, dan juga gangguan cerebral atau otak. Memang ini adalah hipertensi itu berbahaya karena dia kan hipertensi itu ada di peredaran darah, ya kan. Jadi bisa ibaratnya seperti itu ya, kalau penjelasan supaya mudah dicerna, hipertensi itu dapat menyebabkan penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal, retinopati, penyakit pembuluh darah tepi, saraf, dan juga cerebral atau otak, seperti itu ya kan. Jadi pentingnya untuk mengkontrol hipertensi, ya kan. Ini pentingnya mengontrol hipertensi, tapi kalau misalnya dia memang sudah terkontrol, ya baik, tidak perlu khawatir. Sebenarnya banyak sih faktor yang menyebabkan hipertensi, mungkin nanti akan kita bahas, ya kan. Oke, ini seperti kuliah ya kan, kita akan menampilkan slide, karena memang ya saya sendiri juga kalau misalnya cuma sharing wajah saya kan kurang menarik ya kan. Ini kalau misalnya ini kan kalian bisa screenshot ataupun kalian bisa share ke grup-grup kalian, seperti itu. Oke, next.
Nah, untuk pencegahan dan pengendalian hipertensi, sebenarnya pengendalian hipertensi dan pencegahan apa hipertensi memang bisa dicegah? Bisa ya jawabannya. Atau bisa dikendalikan? Bisa juga. Nah, resiko hipertensi dapat dikurangi dengan yang pertama, mengurangi konsumsi garam. Jangan berlebihan ya, misalnya 1 sendok teh per hari. Ya kan? Jangan lebih dari itu, secukupnya, ya kan? Kemudian yang kedua, melakukan aktivitas fisik teratur seperti jalan kaki 30 menit atau minimal 5 kali per minggu. Ini pokoknya kita setidaknya mobile atau gerak, ya kan, untuk menjaga kebugaran diri kita sendiri, seperti itu. Kemudian tidak merokok dan menghindari asap rokok. Memang lebih baik disarankan tidak merokok, ya kan? Terutama bapak-bapak ini tolong untuk supaya tidak terkena hipertensi, hindari rokok dan hindari asap rokok. Seperti asap rokok itu kan resikonya pasif, ya kan. Kemudian diet dan gizi seimbang. Memang apa ya, hipertensi itu erat kaitannya dengan berat badan berlebih sebenarnya ya. Jadi banyak pasien yang di klinik itu dia mengontrol berat badannya, ya kan. Jadi dia dan gizi seimbang, dia mengontrol berat badannya, maka dia bisa memiliki hipertensi yang terkontrol ataupun juga bisa tidak hipertensi. Orang yang dengan mengontrol berat badannya dia bisa tetap normal ataupun tidak hipertensi seperti itu. Nah, mempertahankan berat badan ideal, ya kan. Jadi memang pentingnya mempertahankan berat badan ideal, karena kalau memang berat badan terlalu banyak itu memang resikonya hipertensi itu sudah tutup ketemu botol lah istilahnya ya. Jadi untuk kalian yang memiliki berat badan berlebih silahkan untuk dikurangi, ya kan, agar terhindar dari hipertensi. Selain itu juga menghindari minum alkohol seperti itu, ya kan, untuk resiko terjadinya hipertensi. Nah, kemudian hipertensi ini dapat dicegah dengan patuh, yakni apa? P, periksa kesehatan secara rutin, ya. P, periksa kesehatan secara rutin. Nah, ini ada kalau gerakan di BPJS tuh Prolanis, ya kan. Kemudian apabila memang lebih baik sih kalau misalnya punya tensi, meskipun tensi kan banyak yang otomatis tuh bisa untuk mengontrol. Apabila memang ada sudah riwayat hipertensi, maka memang sebaiknya memiliki alat kontrol seperti tensi tadi. Kalau tidak bisa tensi, kalian bisa menggunakan tensi otomatis. Kemudian atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. A ya, memang kuncinya hipertensi itu harus terkontrol dan teratur, ya kan. Ibaratnya dia memang butuh terkontrol dan teratur. Jangan pernah putus obat ya. Maksudnya tidak ada ruginya juga, ya kan. Malah justru kita akan aware ke diri kita. Karena memang penting obat ini, ya kan, obat untuk hipertensi itu penting. Kalau misalnya kita sudah pakai obat tapi tetap 140 dok, ya nanti kita konsultasikan ke dokter, kita cari apakah ada faktor yang menyebabkan lain. Kemudian apabila memang dia sudah menggunakan obat hipertensi tapi dia nggak bisa nyampe 120, ya kan, orang itu umumnya taunya normal itu 120, misalnya dia menggunakan obat hipertensi dan tensinya di angka 130, itu masih bisa dianggap normal, ya kan, karena ketika dia tidak menggunakan obat jauh lebih tinggi, ya kan, seperti itu. Kemudian yang T, tetap diet dan gizi seimbang. Tadi jaga berat badan, jangan sampai obesitas ataupun terlalu gemuk, ya kan, karena memang ya ini fakta di klinik itu banyak sekali yang orang itu gemuk dan dia mencoba mengurangi berat badan, kemudian ternyata dia hipertensi mulai teratur, terkontrol seperti itu, dan juga dan orang yang mengontrol berat badannya pun lebih sehat dan lebih tidak rentan terkena hipertensi seperti itu. Kemudian untuk U, patuh yang U ya, upayakan aktivitas fisik dengan aman, ya kan. Untuk aktivitas fisik bisa simpel aja, jalan kaki 30 menit ataupun bersepeda seperti itu. Pokoknya intinya olahraga ringan aja, nggak apa-apa kalau memang yang belum terbiasa olahraga. Kemudian selanjutnya adalah hindari asap rokok, alkohol, dan juga zat karsinogen lainnya. Kemudian jangan lupa yang satu lagi adalah hindari junk food, ya kan, hindari junk food, makan makanan yang mengandung lemak ataupun minyak itu dihindari dulu, ya kan. Untuk di slide ini bisa di screenshot apabila memang sebenarnya ada faktor resiko yang rentan mengalami hipertensi. Yang pertama, usia di atas 40 tahun. Kita harus mulai
aware kalau usia di atas 40 tahun, karena faktor resiko memang usia di atas 40 tahun ya. Kemudian berat badan berlebih ya, berat badan berlebih tadi itu lebih gampang untuk terkena hipertensi ini tadi. Kemudian apabila memang memiliki penyakit kolesterol seperti itu juga, ini biasanya tutup ketemu botol ya kan. Jangan lupa untuk yang memiliki hipertensi jangan pernah putus kontrol ya, karena kita harus mengkontrol terus ya kan, karena dan ini kan sudah ditanggung BPJS, jadi harus bisa. Dan kalau tidak salah tuh di desa-desa itu ada kader yang aktif untuk mencegah penyakit tidak menular, ini termasuk dalam program Kemenkes PTM penyakit tidak menular ya kan. Jadi ini yang bisa kita kontrol karena ini memang tidak menular, murni dari pola hidup kita seperti itu ya kan. Oke, kemudian ceramah. Nah, ini ada lagi istilah ceramah, bisa di screenshot apabila memang diperlukan. Nah, cek tekanan darah di rumah sebelum menggunakan sebelum pengecekan itu usahakan tubuh dengan posisi duduk 2-5 menit agar rileks. Kemudian tidak diperkenankan untuk meminum kopi, hindari kopi ya, apalagi rokok itu juga. Kemudian tidak mengkonsumsi obat sebelum pengecekan karena memang ada beberapa obat yang menyebabkan tekanan darah naik seperti itu. Kemudian tidak menahan buang air kecil. Dan ini pengecekannya sebaiknya dilakukan 2-3 kali dalam jangka waktu 1 menit untuk mendapatkan data variasi tekanan. Nanti kalau misalnya dapat bisa dirata-rata ya kan. Misalnya kita 3 kali ngukur atau 2 kali ngukur, nanti kita bagi 2 atau bagi 3. Nah, itu kita dapat angkanya. Ya kan? Jangan lupa kalau di atas atau sama dengan 140 atau di atas sama dengan 90 ya kan, 140/90 itu bisa dikatakan hipertensi. Tapi jika kalian mengkonsumsi obat jangan sampai putus apabila sudah puas di angka 130 seperti itu misalnya ya, jangan sampai putus karena nanti bakal lebih tinggi seperti itu. Kemudian alat ukur tekanan darah yang paling dianjurkan adalah jenis digital, ya kan? Gunakan alat pengukur yang sudah tervalidasi. Jadi jangan sampai alat terukurnya itu tidak standar, ya istilahnya seperti itu. Kemudian menggunakan manset yang dilakukan di tangan, ya kan? Atau brachial blood pressure. Nanti ada caranya sih sebenarnya kalau di manset itu di gambarnya itu bisa dicari di arteri brachialis, itu dicari denyutnya di 5 cm di atas cekungan siku ya kan, itu biasanya kita cari denyutnya di situ. Itu seperti itu. Ini apabila menggunakan tensi digital silahkan ya kan, pokoknya rutin untuk mengukur tensi seperti itu ya. Oke, tiba di slide terakhir. Thank you for nonton atau watching this YouTube channel. Jangan lupa untuk selalu subscribe Nisa Variansyah, dan juga untuk yang belum subscribe silakan subscribe Nisa Variansyah dan juga follow Instagram aku @nisavariansyah. Untuk kalian apabila perlu yang belum dipahami tentang penyakit hipertensi ini, kalian silahkan untuk tulis di kolom komentar, atau apabila ada privacy silakan untuk DM saya @nisavariansyah. Oke, semoga bermanfaat informasi yang saya berikan. Semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk kontrol hipertensi dan minum obat teratur. Thank you.